Menghilang. Suma Banding seolah dituntun batinnya untuk berbalik arah dan duduk mengikuti dakwah si orang bersorban. Kusir kereta memilih duduk bersila di belakangnya. Penasehat kerajaan itu berbaur dengan kaula biasa menjadi jamaah yang mendengar taklim dari orang asing bersorban. Derajat ihsan merupakan tingkatan tertinggi keislaman seorang hamba. Tidak semua orang bisa meraih derajat yang mulia ini. Hanya hamba-hamba Allah yang khusus saja yang bisa mencapai derajat mulia ini. Tingkatan agama yang paling tinggi adalah ihsan, kemudian iman, dan paling rendah adalah Islam. Orang-orang yang memiliki sifat ihsan atau disebut kaum muhsinin merupakan orang pilihan dari hamba-hamba Allah yang solih. Jika ihsan sudah terwujud berarti iman dan Islam juga sudah terwujud pada diri seorang hamba. Jadi, setiap muhsin pasti mukmin dan setiap mukmin pasti muslim, jelas pria bersorban kepada jamaah. Si orang bersorban menjelaskan tentang ihsan dari hadis Rasulullah yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam menunaikan hak sesama makhluk. Ihsan dalam beribadah kepada Allah maknanya beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau merasa diawasi olehnya. Sedangkan ihsan dalam hak makhluk adalah dengan menunaikan hak-hak mereka. Ihsan kepada makhluk ini terbagi dua, yaitu yang wajib dan sunnah. Yang hukumnya wajib misalnya berbakti kepada orang tua dan bersikap adil dalam bermuamalah. Sedangkan yang sunnah misalnya memberikan bantuan tenaga atau harta yang melebihi batas kadar kewajiban seseorang. Salah satu bentuk ihsan yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, baik dengan ucapan atau perbuatannya, tambahnya. Lalu si pria bersorban menyampaikan tentang hadis. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu?" Beliau menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hingga menyelesaikan taklimnya, Suma Banding tak menemukan suatu perkataan pun yang mengarah kepada kecurigaannya terhadap orang bersorban itu. Ia menyampaikan dakwah dengan sebenar-benarnya. Kecurigaannya bahwa orang yang bersorban ini sama dengan kelompok penghadang yang menguasai sihir ternyata tak terbukti. Aku salah duga. Lalu, di manakah kelompok pria asing bersorban yang menghadang Raden Sabtu? Tanya Suma Banding pelan. Pria bersorban yang baru berdakwah sepertinya mendengar gumamannya. Pria berjanggut lebat itu kemudian menyapa kerisauan Suma Banding. "Janganlah engkau gelisah, Tuan. Kami datang ke bumi Sriwijaya ini dari Gujarat melalui Samudera Pasai, dan insya Allah membawa manfaat bagi yang mendengar dakwah kami sampai selesai. Kami datang hanya untuk berdagang dan menyiarkan Islam. Jika ada orang atau kelompok yang berpakaian mirip kami tetapi memiliki tujuan politik, itu bukan kami. Jika engkau perlu informasi, masuklah ke dalam masjid, kita berbincang di sana." Pria bersorban itu kemudian berdiri dari duduk silanya dan dengan anggukan kepala mengajak Suma Banding mengikutinya. Tanpa keraguan lagi, Suma Banding mengekor di belakang. Di dalam masjid terlihat 5 orang pria asing berhidung mancung dan bersorban. Suma Banding menyalami mereka satu persatu. "Assalamualaikum, senang bisa bertemu dengan kalian ya, Syekh." Suma Banding menyapa mereka. Tatapan mata pria bersorban hangat dan mereka hampir berbarengan menjawab salam darinya. "Kami datang dalam 3 rombongan. Yang pertama datang sekitar 3 bulan yang lalu. Mereka kini berdakwah di sepanjang Sungai Komering. Mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk mengajak mereka yang sudah Islam agar taat beribadah. Bagi masih memeluk agama lain, kami berkenalan lewat barang dagangan yang kami bawa dari India. Ada permadani, ada kain dan ada rempah kari khas India." Rombongan yang kedua datang 2 bulan yang lalu. Tujuan mereka adalah berkeliling di sepanjang Sungai Ogan. Sama seperti rombongan sebelumnya, mereka datang untuk berdakwah dan berdagang. Lalu, kami baru sepekan berada di kota Raja Palembang. Tak ada maksud kami yang lain, kecuali berdakwah dan berdagang, jelas pria yang baru selesai berdakwah tadi. "Mohon maaf, Syekh. Ada kelompok orang yang datang dari Malaka dan berciri seperti kalian bersorban dan memelihara janggut lebat serta berhidung mancung. Mereka menghadang kerabat raja yang datang dari Sungai Ogan. Orang-orang itu memiliki kepandaian sihir. Mereka ingin berbuat onar di sini." Suma Banding tidak menjelaskan secara detail hasil penyelidikannya. Ia hanya menyampaikan kulit luarnya saja karena masih khawatir mereka masih satu kawanan. "Ya, kami mendengar jika memang ada kelompok orang yang berasal dari wilayah Varanasi, India. Mereka sebelumnya menetap di Banten.
Orang-orang itu dulunya adalah pengikut ajaran keyakinan nenek moyang di India. Setelah merantau di Pulau Jawa, pimpinan mereka takluk dengan ajaran seorang waliullah seorang sunan di Jawa Timur. Kami mendengar kasus mereka saat ini telah berada di Palembang. Entah apa kepentingan orang-orang itu. Yang jelas, kami tidak terkait dengan misi politik dan ajaran mereka. Jadi mereka serupa tapi tak sama dengan kalian. Bagaimana cara kami untuk membedakan mereka? Secara penampilan, sepintas mereka sama dengan kami. Perawakan dan ciri fisik pun serupa. Maklum kami dari rumpun yang sama. Tetapi perhatikanlah mata mereka. Mata-mata itu menyorot tajam seperti sorotan kucing di malam hari. Sorot mata itulah yang berdaya sihir. Mereka memang terbiasa dengan kemampuan itu di daerah asalnya. Selain itu, di leher mereka biasanya tergantung manik-manik menyerupai tasbih berukuran besar. Oh, aku ingat sekarang. Benar sekali, mereka berbeda dengan kalian. Terima kasih atas informasi ini, Syekh. Berita ini kiranya akan membantu kami dalam menyelidiki tujuan mereka datang ke sini. Kalau begitu, aku mohon pamit. Jika ada jodoh, kita pasti akan bertemu kembali. Suma Banding segera pamit. Ia telah mendapatkan informasi berharga tanpa diduga-duga. Mantap sudah hatinya untuk beristirahat sejenak melepas kantuk yang sedari tadi bergelantung di pelupuk matanya. Bergegas ia menuju kereta kuda yang diparkir di pekarangan. Rumah yang ditempati Suma Banding dan keluarganya terbilang besar di Candi Laras. Bangunan kayu itu berdiri kokoh menatap jalan besar dengan pekarangan yang luas. Bangunannya terletak agak menjorok ke dalam sehingga bisa menampung puluhan kereta kuda di halaman depan. Di belakang rumah masih tersisa halaman luas yang ditanami aneka tumbuhan dan bunga. Di halaman belakang rumahnya ini terdapat rumah kayu kecil yang diperuntukkan untuk tamu dan abdi yang bekerja dengannya. Kusir kereta di tempat itu. Ia lebih memilih menunggu Suma Banding beristirahat ketimbang pulang ke Kutagawang. Matahari bersinar dengan teriknya, ketika Suma Banding memejamkan mata. Sejenak ia terlelap melupakan penyelidikannya yang menguras tenaga dan pikiran. Udara panas di pagi yang terik itu tak menyurutkannya lelapnya. Suma Banding tertidur dengan beragam pertanyaan yang bergelayut di benaknya. Akankah ia mampu memecahkan misteri rencana huru-hara? Selesai menunaikan sholat Isya berjamaah, Suma Banding menghadap Ki Gede Ing Suro. Ia melaporkan adanya utusan Kesultanan Malaka yang berasal dari Banten dan India. Mereka memiliki tujuan politik di bumi Sriwijaya. Suma Banding melaporkan secara mendalam hasil penyelidikannya, kecuali tentang kawan lama yang dicurigai terlibat dalam misi politik orang-orang seberang itu. Ki Gede Ing Suro menyerap semua laporan penasehatnya dengan seksama. Sesekali ia memotong penjelasan Suma Banding hanya untuk mempertegas apa yang terdengar janggal dalam laporan itu. Jadi ada kelompok bersorban yang bermisi politik dan ada yang benar-benar datang untuk berdagang dan berdakwah. Bagaimana bisa dalam waktu yang sama mereka hadir di sini? Ki Gede Ing Suro menghela nafas panjang. Ya, begitulah yang mulia. Yang mengganggu di pikiranku adalah bagaimana caranya mengetahui sekaligus mencegah mereka menyebar racun pada saat ajang adu tanding nanti. Aku khawatir karena mereka menguasai ilmu sihir. Dengan ilmu sihir itu, mereka bisa membuat abdi kita meracuni keluarga sendiri tanpa mereka sadari. Dari mana engkau tahu jika mereka memiliki ilmu sihir? Raden Sabtu dan para depati pernah berhadapan dengan mereka. Beruntung ada Raden Gatra dan gurunya yang datang menolong. Jika begitu panggil mereka semua menghadap. Aku ingin mendengar ceritanya langsung dari mereka. Sendiko Dawu, Gusti. Suma Banding segera memerintah prajurit jaga di keraton dalam untuk memanggil para tamunya. Sependidih air, prajurit jaga telah berada di regol yang ditempati tamu. Raden Gatra kemudian memberitahukan para depati untuk bersama-sama menghadap raja. Namun mereka tiba-tiba diselimuti perasaan cemas. Depati Santun tak berada di tempat. Segera kerahkan prajurit lainnya untuk mencari keberadaan Depati Santun. Tak mungkin ia keluar istana tanpa terlebih dahulu meninggalkan pesan. Aku khawatir terjadi apa-apa dengannya. Depati Rengkaling memberi perintah kepada prajurit jaga. Seketika suasana berubah tegang. Raden Gatra nampak berjalan mondar-mandiri di selasar regol. Sepenanak nasi, prajurit jaga yang ditugaskan melakukan pencarian dengan tergopoh datang melapor. Mohon maaf, Raden. Depati Santun tidak dapat kami temukan di lingkungan keraton.